Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Muzaki. Saya dari Universitas Syed Madani. Saya saat ini ingin mempresentasikan tugas akhir saya tentang matkul di pemrograman web. Ya. Dengan dosen saya yaitu Muhammad Fadli. Oke, langsung saja. Di sini ini gambar Piccolo. Untuk tugas akhir saya yaitu berjudul Pagination, implementasi Pagination dan sorting. Oke, perkenalan dulu apa itu Pagination. Dalam aplikasi web, jumlah data yang ditampilkan bisa sangat besar. Jika semua data ditampilkan sekaligus, website akan menjadi sangat lambat dan sulit digunakan. Oleh karena itu, digunakan Pagination dan sorting. Pagination adalah teknik untuk membagi data ke dalam beberapa halaman. Dengan Pagination, sistem hanya menampilkan sebagian data dalam satu waktu. Hal ini membuat progres landing halaman menjadi lebih cepat, mengurangi beban server, serta membantu pengguna membaca dan menavigasi data dengan lebih nyaman. Selanjutnya ada sorting. Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti data terbaru, harga, atau nilai tertinggi. Sorting membantu pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan membuat tampilan data menjadi lebih rapi serta konsisten. Pagination dan sorting umumnya digunakan secara bersamaan. Pagination mengatur jumlah data yang ditampilkan, sedangkan sorting mengatur urutan data. Dengan kombinasi keduanya, aplikasi web dapat menampilkan data dalam jumlah besar secara efisien, struktur, dan mudah digunakan tentunya. Oke, di sini ada contoh penggunaan Pagination. Misalnya, sebuah website menampilkan daftar produk dengan total 100 produk, yaitu data tidak ditampilkan sekaligus, melainkan setiap halaman menampilkan 10 halaman per 10 produk. Jadi satu halaman tuh di halaman pertama misalkan ada 1 sampai 10 produk, di halaman kedua ada 11 sampai 20 produk, dan di halaman ketiga ada 21 sampai dengan 30 produk saja. Tujuannya agar halaman lebih cepat dimuat dan lebih nyaman dibaca. Sini ada contoh sorting. Pengguna dapat mengurutkan produk berdasarkan harga termurah ke termahal, produk terlaris, produk terbaru. Dengan sorting, produk yang relevan akan muncul di bagian atas seperti descendant atau ascendant. Contoh yaitu pagination dan sorting. Contohnya yaitu menampilkan 10 produk per halaman, diurutkan berdasarkan harga termurah. Hasilnya setiap halaman berisi data yang teratur, pengguna lebih mudah mencari dan membandingkan produk. Di sini ada kayak sekilas informasi web saya sebelum saya lanjut. Di sini ada biodata. Ya, berikut ini merupakan tampilan halaman biodata admin yang telah dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung seperti filter sorting, dan pagination. Sebenarnya bukan fitur biodatanya sih, karena saya salah menempatkan ini, jadi sudah terlanjur. Jadi ini bukan di biodata sebenarnya, jadi lebih ke aktivitas dan akademi saya yang memiliki fitur seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, di sini ada contoh kodenya. Di sini contoh ini untuk biodata aja. Jadi penjelasan fungsi kode biodata. Jadi misalkan kurang lebihnya seperti itulah. Pada bagian ini terdapat fungsi bernama biodata itu tutup kurung, nggak tahu apa disebutnya, yang berperan untuk menampilkan halaman biodata atau CV pada profil admin. Fungsi ini dirancang untuk mengelola dan menampilkan data biodata secara efisien dan struktur. Pertama, sistem mengambil model biodata yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan database. Model ini menjadi penghubung utama antara aplikasi data dan biodata yang tersimpan. Selanjutnya, fungsi ini menerima beberapa parameter dari request, yaitu kata kunci pencarian, kolom pengurutan, dan arah pengurutan data. Jika parameter tersebut tidak dikirim oleh pengguna, maka sistem otomatis akan menggunakan nilai default, yaitu data diurutkan berdasarkan waktu pembuatan terbaru. Setelah itu, sistem menerapkan fitur pencarian. Jika pengguna memasukkan kata kunci, data akan difilter berdasarkan beberapa kolom penting, seperti nama lengkap, email, NIM, dan alamat. Ini salah ini. Ini kan ini masih biodata. Jadi yang baru punya saya itu bukan biodata, tapi anggap saja kira-kira seperti ini untuk halaman aktivitas dan akademik. Dengan demikian, admin dapat menemukan data biodata dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian fungsi untuk menerapkan sorting data. Pengurutan hanya dapat dilakukan pada kolom-kolom tertentu yang telah ditentukan untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem. Admin dapat memilih urutan data secara menaik atau menurun, descendant dan ascendant sesuai kebutuhan.
Selanjutnya data yang sudah difilter dan diurutkan akan ditampilkan menggunakan pagination dengan jumlah 10 data per halaman. Pagination ini bertujuan untuk mengurangi beban sistem dan membuat tampilan data lebih rapi serta mudah dinavigasi. Terakhir, seluruh data yang telah diproses dikirimkan ke halaman tampilan atau view sehingga di halaman biodata admin dapat ditampilkan dengan lengkap, termasuk informasi pencarian, pengurutan, dan navigasi halaman. Ya, selanjutnya ada parameter dari request, fungsi bagian mengambil kata kunci pencarian, sort dari URL, mengambil kolom sorting, menentukan urutan ascending dan descending. Jika parameter tidak ada, sistem akan memakai nilai default yang terbaru. Proses searching filter data. Fungsi bagian ini terlihat ya di sebelah sini, di sebelah kanan ya. Menyaring data berdasarkan kata kunci pencarian. Pencarian dilakukan pada beberapa kolom, yaitu nama lengkap, email, NIM, dan alamat. Ini kira-kira seperti inilah. Grup start dan grup end memastikan kondisi query berjalan dengan benar. Kalau ada itu nggak benar kayaknya. Proses sorting data. Di sini ada valid sort column, nama lengkap, email, NIM, end, dan update art. Bagian itu menentukan daftar kolom yang aman untuk sorting, mencegah kesalahan query atau manipulasi parameter. Di sini ada if array sort by valid sort column. Fungsinya untuk mengurutkan data sesuai pilihan user, mencegah agar sorting hanya menggunakan kolom valid. Jika kolom tidak valid, sistem otomatis menggunakan sorting default atau yang terbaru. Pagination data. Fungsi pagination menampilkan 10 data per halaman, menghindari load data berlebihan. Pagger digunakan untuk navigasi halaman. Terlihat di sini ada biodata list model pagination. Di sini saya kurung 10. Jadi hanya 10 data per halaman. Paggernya untuk navigasi halaman. Mengirim data ke view. Bagian ini menyiapkan data yang akan ditampilkan di halaman view. Menyimpan state pencarian dan sorting, menandai tab biodata sebagai aktif. Ya, di sini ada sebelah kanan. Ya oke, di sini ada preview ya. Preview kayak sekilas singkat dari web saya. Pertama ada aktivitas. Di sini ada gambar Piccolo ya. Ada riwayat pendidikan atau akademi. Di sini ada tampilan dari profil admin atau backend-nya. Data, aktivitas, dan riwayat. Oke. Untuk presentasinya, untuk presentasi PPT mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian saya akan lanjutkan menggunakan ini presentasi webnya langsung saja. Di sini ini web saya, web tugas akhir saya. Ini ada namanya aslamcom.scib.id. Ini saya pakai domain sementara, yaitu menggunakan Hostinger, jadi dapat domain sementara. Di sini di halaman beranda terlihat ada portofolio personal saya. Selamat datang di dunia digital saya. Ada nama saya, ada email saya, nomor telepon, contoh alamat, jenis kelamin, pengalaman kerja, dikerjain orang, keahliannya banyak, riwayat pendidikan, aktivitas terbaru, portfolio views. Oke, di sini ada beberapa tampilan sekilas dari aktivitas. Oke, lanjut ke biodatanya. Ternyata agak sinyal ya. Oke, di sini nih di halaman biodata tidak ada filter searching, filter ataupun yang lain ya. Karena saya salah taruh itu. Maaf ya. Nah, di sini di biodata lengkap ya. Di dalam biodata ada nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir. Misalkan saya tanggal lahir di bulan ya. Di sini ada pengalaman kerja, kalian skill, informasi tambahan, dan hanya itu saja. Oke, saya lanjut ke halaman pendidikan. Oke, di riwayat pendidikan saya di sini menggunakan filter searching, sorting, dan lain-lain, dan pagination juga ada ya. Ya, ada pagination. Ada pagination itu harusnya. Nih, nggak ada kayaknya. Tahu, soalnya kan pendidikan ya belum banyak, jadi tidak perlu. Di sini saya ada dari universitas, SD, SMP, dan SMA. Oke, saya ingin mencoba fiturnya untuk memastikan apakah benar atau tidak. Saya akan pilih di sini untuk SD saja. Oke. Maka yang keluar hanya di sini hanya SD saja yang keluar, berarti fiturnya itu valid ya, sesuai SD. Misalkan saya mau dari tahun 2000 deh. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 deh. 18. Berikan berdasarkan tahun mulai ini boleh.
Ini dari tahun 2000 sampai 2019, yaitu ada apa saja? Ada SD dan SMP. Di SD 2010 sampai 2016, SMP 2016 sampai 2019. Berarti terbukti berhasil. Selanjutnya saya akan ke aktivitas saya. Oke, di sini aktivitas saya kira-kira seperti ini, yang ngasal ya saya. Data seadanya aja. Sama kok, ini di sini menggunakan Pack Nation ya, itu ada satunya. Karena kurang lebih akan panjang ya, akan banyak aktivitas jika ingin diperbarui. Di sini ada nggak tahu menggunakan gambar Piccolo ya. Di sini ada main game Windah Ilham. Saya coba juga fiturnya sama ya, ada filter searching, Pack Nation, dan banyak lah. Saya coba di sini. Saya mau di tanggal misalkan main game deh. Main game. Nah, di sini main game tuh ada beberapa aktivitas, banyak ya, ada aktivitas main game terus setiap hari. Coba di sini masuk ke tanggal ya, sebenarnya tanggal itu tanggalnya saya masih lupa sih, saya menggunakan itu loh 2024. Saya diubah nggak bisa di sini jadinya ya, nggak bisa ngecek lah, nanti bisa diubah kok di backendnya. Saya lanjut ke halaman login admin. Pertama saya akan coba salahkan dulu aja ya, nggak salah ya, lihat salah. Saya coba untuk benerin, salah juga, masih salah berarti. Oke. Ya nggak mungkin salah ini mah, ini benar, ini nggak benar. Oke, ini sudah masuk ke halaman profil admin atau backendnya, yang dimana database tersimpan di sini. Saya coba ke biodata aja. Silakan untuk saya edit deh. Silakan nomor telepon saya, mana nomor telepon anjir ya, nomor telepon di sini. Silakan 0867 berapa lah, sekian lah. Oke, foto. Silakan mau coba ganti foto nih, boleh. Nah, ganti foto. Taruh agak ini ya, agak like foto nih, pakai fotonya ya Piccolo deh, foto Piccolo. Dari agak like ini ya, like. Nah nggak keganti banget. Oh, belum diupdate, kirain udah. Ini kenapa ini nge-like aja. Ini pakai MU deh, pakai MU. Oh, data di sini, data di atas tidak valid tuh, terbaca ya, bukan nggak bisa, cuman datanya nggak valid. Apa yang nggak valid datanya kira-kira ya? Kadang-kadang tuh aneh tuh, data tidak valid, nggak jelas, heran. Ya, intinya bisa sih, cuman nggak tahu kenapa ya nggak valid ya. Coba Ilham deh. Harusnya bisa ini, nggak bisa aneh. Ya, tuh ada data tidak valid. Apa yang nggak valid ya kira-kira? Ya nggak tahu dah. Pokoknya harusnya bisa ini. Ini saya simpan dulu dah. Ini nomor telepon ya, nomor telepon. Oh, ini ada sekian segitu. Oh, ini tahu nih nomor telepon. Kayak gini deh. 0823 08 ini deh, asal deh. Kayaknya di nomor telepon sih harusnya nggak itu. Harusnya. Nah, iya benar, ini nomor telepon. Berarti harus 08, berarti nomor Indo ini. Oh iya benar, harus 08. Jadi yang salah nomor teleponnya bukan fotonya ternyata ya. Maaf. Jadi saya ulang untuk Piccolo di sini. Untuk Piccolo aja biar keren. Ini pennya Goku sih. Lanjut apa, pengen lanjut dulu apa lihat dulu gue deh. Saya refresh, saya pencet hot reload ya, biar bagus aja ya, sembari nungguin ya udah. Nah ya, berubah ya, di sini ada Piccolo nomor teleponnya 812, sesuai di sini tuh, sesuai. Foto juga sama, Piccolo juga. Oke, pendidikan juga saya ubah deh,
saya hapus deh. Misalkan saya nggak pernah SD, langsung SMP gitu ya. Misalkan saya ingin menambahkan di sini deh, menambah deh institusi jenjang universitas, institusi. Misalkan saya mau tahun mulai, misalkan saya tanggal 2030 akan pindah itu ke Harvard. Harvardnya atau selesai berapa tahun lagi S2 nggak tahu dah, kira-kira aja 2 tahun. Lanjut jurusannya ilmu komputer nggak apa sama, IPK nya 4 ya, aja 4 kebagusan 2,5. Deskripsi iya dah, masalah aja apa nih. Oh nggak boleh lebih dari 30. Kenapa ya? Oh dia kan 27, berarti 28 dah ya, yang kira-kira aja, berarti nanti diperbaiki lagi. Tukang apa lewat di sini ada aktivitas ya. Ini udah tambah ya, di aktivitas ada 2 aktivitas. Lanjut, ini agak ngelak ya sinyalnya atau kenapa. Jam-jam rawan di sini ada aktivitas harian di sini. Ada nggak tahu, ada berbagai macamnya di sini, ada juga fiturnya. Contoh aja contoh. Nah ada main game semua, masuk bla bla bla, dapat ya, dapat datanya berdasarkan pencarian searching bisa searching nama. Sini ada deskripsi, ada nama aktivitas, ada foto juga. Misalkan ubah nama gamenya, misalkan ganti nama boleh deh, ganti nama, jangan main game, mancing aja, mancing. Di sini waktunya jam 3 PM deh, saya update di sini. Agak lama di sini. Apa ya? Oke, sudah aktif ya, aktivasi berhasil. Kita cek bersama-sama ya. Kita refresh dulu halamannya. Di sini udah ada foto Piccolonya di pendidikan deh. Lanjut, apakah ada di sini ada Harvard yang baru ya, Harvard. Ini komputer juga nggak apa-apa sama. Aktivitas deh, apakah sama sesuai. Mana ini mancing, nah itu yang terbaru ada mancing ya. Ya terbukti bisa ya. Jadi untuk presentasi saya kali ini ya udah itu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan saya minta maaf. Saya selalu yakin. Terima kasih kepada dosen saya yaitu Muhammad Fadli. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.